Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di Jejak Heru. Oke, kali ini saya sedang di Taman Rivera Park. Nah, kebetulan ini sama GM-nya. Oke, selamat pagi Bang. Pagi, Pak Oke, Heru. ya ini sama Bang, siapa namanya? Hasbi saya, Pak. Hasbi, Bang Hasbi. Beliau adalah General Manager Rivera Park ini. Nah, karena Rivera Park ini adalah satu, ya bisa dibilang taman wisata yang baru di Rimba Bujang, tapi cukup keren, dan hari ini mereka lagi merayakan kemenangannya. Oke, nanti pokoknya kita cerita-cerita banyak tentang itu, dan kita coba lebih tahu mengenal seperti apa sih Rivera Park. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama GM kita ini, Pak Hasbi. Oke, kapan mulai dibangun ini dan dulunya seperti apa, terus seperti apa sih awalnya kok bisa punya gagasan sampai terbentuk seperti ini gitu? Iya. Kalau pembangunan awal itu mulai tahun 2018 bulan Agustus kita udah mulai. Jadi kenapa kita terbersit untuk bikin tempat wisata, karena memang di Rimba Bujang ini kan masyarakatnya suka berwisata. Dan belum banyak ya. Tapi sayangnya memang tempat wisata banyak di luar daerah kita. Jadi masyarakat sini cenderung kalau pengen berwisata harus keluar provinsi tetangga. Nah, dari sana kita kepikiran untuk bikin tempat wisata. Awalnya kita bikin tempat ini untuk budidaya ikan air tawar. Oh, awalnya gitu ya, nggak langsung ke taman wisata. Nah, ternyata antusias orang sangat banyak ketika kita bangun bendungan. Jadi kan untuk menaikkan air ke dalam kolam budidaya. Nah, kita bikin bendungan sederhana, Pak, menggunakan bahan dari tanah sama tumpukan tanah sama koral yang kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita tata sehingga air bisa naik. Nah, terus ada bambu juga untuk mengikat tumpukan karung tadi agar tidak terbawa arus air. Nah, setiap sore itu banyak orang datang, hampir setiap hari ngelihat. Nah, dari situ kita mulai berpikir untuk menata supaya kendaraan-kendaraan yang berseliweran di jalan itu tidak semeraut, tidak ganggu jalan. Kita masukkan kita buatlah tempat parkir. Sebelumnya katanya sebelum dibangun sebagai kolam ikan ini, dulunya nih bekas penambangan emas apa betul? Iya, ini dulu lahan bekas tambang emas Dompeng, yang udah berapa tahun nggak difungsikan, jadi lahannya rusak. Terus karena banyak bekas raksa merkuri bekas penambangan itu, jadi itu kita cuci dulu, supaya bisa digunakan sehingga jadi taman wisata seperti sekarang. Itu kan dari hasil kerja keras mencuci itu, terus menata arealnya sehingga kelihatan cantik lagi. Nah, jadi yang lahan sebelumnya nggak difungsikan itu bisa bermanfaat. Iya, teman-teman, jadi kalau bekas tambang emas itu memang biasanya rusak dari lubang. Ada lubang, terus mau ditanam juga payah. Terus tanahnya berpasir, koral. Ya, dibalik ya. Oke, akhirnya ternyata dari situ muncullah ide untuk membangun ini taman wisata. Kalau kita tengok ini yang dibikin untuk gazebo dan sebagainya, itu bahan-bahannya yang ada di sekitaran sini nampaknya nih ya, kayak kayu karet gitu ya. Iya, jadi karena kita kan investasinya terbatas, Pak. Jadi kita harus kreatif gimana caranya supaya taman ini bisa terus kita kembangkan, kita tetap bisa develop. Nah, karena itu kita menggunakan bahan yang mudah didapat di sekitar, yang selama ini jarang digunakan untuk konstruksi. Jadi kita riset. Jadi di kita itu ada tim riset untuk meriset bagaimana cara menggunakan bambu dan kayu karet itu sebagai bahan konstruksi. Jadi sekarang sudah ada juga modul sederhana lah, kalau ada teman-teman yang ingin belajar soal bagaimana pemanfaatan kayu karet dan bambu untuk bahan konstruksi, bisa share dengan kita. Padahal kalau selama ini kan yang kepikiran kita, kalau kayu karet itu ya nggak bisa untuk bahan bangunan, dia kan pasti dimakan
ini ya apa tuh namanya? Rayap, teter. Iya, rayap, teter gitu. Ternyata kok bisa gitu. Iya, karena memang kayu karet kan bukan kayu yang bagus memang, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau di areal kita ini kan untuk kayu bagus sudah habis, Pak. Iya, iya, betul. Udah mahal. Jadi kalaupun ada sangat mahal dan sangat susah untuk mendapatkannya. Iya. Jadi ya itulah yang membuat kita berpikir keras bagaimana caranya bahannya tetap ada, tapi mungkin bukan kayu yang mahal, kayu yang bagus yang susah kita dapatkan itu. Nah, melalui riset sederhana kita temukanlah porong karet ini bisa kita buat bahan konstruksi. Ada obat-obat tertentu gitu atau gimana? Kan yang dikejar oleh teteran di kayu itu manisnya. Oh, gitu. Jadi ada selulosa yang ada di dalamnya. Nah, itu yang mengundang teter datang untuk ini kan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Minimal itu persentasenya berkurang kan dari ini supaya teter nggak ngejar. Nah, untuk itu kita buat pengawetan sederhana. Jadi ada tempat pengawetan itu di bagian sini, Pak. Oh gitu, jadi nggak sembarang. Jadi kita rendam ininya kayunya di tempat pengawetan. Setelah diawetkan, baru kemudian kita jemur untuk kita gunakan. Luar biasa ini, saya baru tahu juga ini ternyata bisa ya. Dan ini luar biasa sih, karena kalau menurut saya dulu dari satu lahan yang bekas tambang emas yang bisa dibilang udah nggak ada manfaatnya, udah rusak, bisa dibangun seperti ini dan bahkan menggunakan bahan-bahan yang selama ini kita nggak pernah berpikir itu bisa digunakan. Terus kan kami meriset ini semata-mata bukan untuk kepentingan kami, karena kan areal sini tuh Rimbo Bujang lah khususnya, itu kan mayoritas petani karet. Nah, bahan baku karet ini melimpah di sini. Iya, betul. Nah, tapi paling maksimal kan digunakan untuk bahan bakar, kayu, terus yang dijual palet. Paling kan dua itu yang paling digunakan. Nah, itulah yang mendorong kita untuk meriset bagaimana cara memanfaatkan kayu karet ini biar dia lebih bagus dan tahan. Mungkin bisa jadi inspirasi lah bagi masyarakat yang ada di sekitar sini bahwa sebenarnya kayu karet juga bisa kita gunakan. Makanya kami membuka diri bagi siapapun yang ingin belajar bersama kita. Untuk bisa kita kapan-kapan kesini lagi ini. Iya, bisa, khusus untuk itu nih, khusus untuk pemanfaatan kayu karet. Kita sekarang sedang bikin program untuk sekolah pemanfaatan kayu karet dan bambu, gitu untuk ya? bahan konstruksi. Jadi tapi memang ada kelasnya, mungkin maksimal 40 orang, 50 orang lah dalam satu kelas, misalnya teori dan prakteknya. Oke, luar biasa. Nanti ini, kalau memang ada tim yang ingin belajar seperti itu, kita siapkan aja langsung ke sini. Iya. Oke. Ya, terus ini kaitannya sama hari ini nih, ya perayaan kemenangan ini, kemenangan apa ini? Ya, jadi Ripera Park ini didaftarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dispora Partepo ya, dalam Ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 ini, Pak. Jadi Ajang Anugerah Pesona Indonesia itu satu ajang independen yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata daerah. Kan sebenarnya potensi pariwisata Indonesia itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Hanya memang yang menjadi perhatian dunia kan hanya beberapa destinasi yang populer gitu ya. Makanya ajang ini itu diadakan supaya daerah-daerah bisa mempromosikan pariwisatanya di dalam ajang ini. Nah, tahun 2020 itu kita didaftarkan bulan Maret, sekira bulan Maret. Terus seleksinya jadi ada berapa tahapan untuk seleksi, ada 4 tahapan. Setelah melalui 2 tahapan seleksi di bulan Juli, ingat saya, ditetapkan Ripera Park dari ratusan bahkan ribuan destinasi se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Jadi semua provinsi itu melalui kabupaten-kabupatennya. Jadi yang
menjadi peserta perlombaan itu kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing dinas itu bisa mendaftarkan destinasinya. Ada 18 kategori. Nah, kita masuk dalam kategori destinasi baru, Pak. Destinasi baru terpopuler. Jadi dari ratusan peserta yang diikutkan diseleksi, Ripera Park masuk dalam 10 nominasi yang untuk diseleksi menjadi 3 terbaik. Di bulan Juli 2021 itu mulai seleksi. Nah, kemudian sejak Juli sampai bulan Oktober itu proses seleksi penentuan 3 terbaik dari 10 nominasi itu. Nah, masuk yang ketiga ya. Berkat dukungan masyarakat dari proses bulan Juli, Juni berarti Pak. Iya. Juli, Agustus. Oh enggak, Juli, betul Juli. Juli, Agustus, September, Oktober itu proses penentuan 3 terbaiknya. Nah, kita untuk penentuan juara itu melalui dukungan dari masyarakat. Nah, alhamdulillah atas dukungan dari seluruh masyarakat, saya nggak nyangka juga kalau ternyata Ripera Park mendapat apresiasi begitu besar dan dari masyarakat, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap Ripera. Dan di tanggal 30 November kemarin diumumkan kalau Ripera Park jadi juara satunya, Pak. Luar biasa. Dari ini seluruh juga cukup membanggakan Limbu Bujang juga ini ya. Iya. Oh ya, ini apa namanya, kami kan diikut sertakan itu mewakili masyarakat Tebo. Artinya kami berjuang keras juga supaya bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tebo. Luar biasa. Ya, ini satu hal yang sebenarnya tidak mudah dan memang ya saya lihat keren banget sih, menyulap dari satu tempat yang katakanlah udah rusak menjadi tempat favoritnya warga untuk berwisata di sini gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Ripera Park-nya nih. Kalau boleh tahu, kalau kayak tiket itu berapa sih tiket masuknya gitu? Jadi gini, konsepnya kita karena kita sadar kalau wisata itu hak semua orang, maksudnya semua orang kalau itu kan harus bisa berwisata. Ya. Jadi kita menyesuaikan untuk tiket masuknya, bagaimana tiket masuk itu bisa diakses oleh kalangan yang paling bawah ya. Jadi misal keluarga yang 4 orang dengan 20.000 udah bisa wisata, Pak. Karena 5.000 per orang. 5.000 aja per orang. Murah meriah ya. Jadi tiketnya 5.000 per orang. Tapi kami menyediakan fasilitas, wahana dan suasana yang menarik yang bagi kalangan-kalangan yang mungkin berkelas, tetap bisa menikmati suasana itu tanpa merasa ini murahan. Betul. Karena memang meski murah, kita memang nggak menyediakan hal-hal yang menarik lah. Kalau ininya apa saja nih wahana-wahananya gitu? Ada beberapa wahana yang kita sediakan di sini. Yang pertama wahana bebek sepeda air. Itu bisa dinaiki 3-4 orang, ada yang besar sama yang kecil. Mungkin keluarga yang 3 orang dengan 15.000 saja sudah bisa naik wahana, gitu Pak. Terus kemudian di bagian belakang kita ada ATV yang untuk anak-anak ada 2, jadi anak-anak bisa naik wahana dengan cuma 10.000 saja. Anak bisa boncengan juga kalau anak-anaknya masih kecil itu, Pak. Ya, masih sangat terjangkau ya. Kalau sekarang makanan sekilo nih. Kalau yang besar satu keluarga, kalau anak 1 itu bisa, Pak. Atau anak 2 masih kecil-kecil. Bapaknya, anak, terus istri bisa ikut. Nah, hanya 25.000. Nah, itu dia. Terus ada perahu keluarga. Jadi perahu keluarga itu ada mungkin bisa 7 orang. Jadi kalau keluarga pingin naik bersama-sama bisa keliling Ripera, nanti mulai dari bagian situ, bagian apa, selatan ya, selatan ke bisa mutar sampai ke sini. Jadi dia mengitari arealnya Ripera, Pak. Jadi bisa melihat suasana Ripera bagian belakang. Nah, itu dia, cocok. Itu cukup keluarga 10.000 per orang, kalau pakai keluarganya 50.000. Untuk satu keluarga bisa 7 orang itu sampai 8 orang.
Ya, dan tempat-tempat nyantainya gazebo-gazebonya juga keren-keren ini. Ya, unik. Pak. Jadi itu tadi untuk gazebo karena memang kita menyediakan tempat yang terbuka. Iya, Jadi iya. memang beberapa gazebo sudah mulai kita bangun. Jadi untuk tempat beristirahat, tempat bercengkrama keluarga atau komunitas gitu lah, Pak ya. Jadi ada gazebo yang memang kita buat juga bahannya dari kayu karet dan bambu, Pak. Oke, keren. Jadi kayaknya cocok sekali buat teman-teman warga khususnya Rimbo Bujang dan sekitarnya. Ya barangkali jenuh tiap hari beraktivitas, sesekali bareng keluarga atau teman-teman kantor bisa nyantai di sini gitu. Iya, sampai saat ini yang dalam data kita yang sudah berkunjung ke Ripera itu udah dari provinsi tetangga juga sudah ada yang Udah nyampe ada sini, ya? Pak. Apalagi Mereka udah kenal juga rupanya. Jadi mulai dari Darmas Raya sampai ke sini itu sudah ada yang datang, terus dari arah provinsi Jambi juga ke sini sudah mulai ada banyak juga ya? yang ini. Memang mayoritas yang jadi pengunjung kita itu Bungo sama Tebo. Oke. Tapi dari area-area kabupaten-kabupaten tetangga mulai Sudah dari mulai ya? Bangko, Merangin, Sarolangun udah mulai yang sini sama Batanghari. Keren. Akhirnya Rimbo Bujang bakal makin dikenal ya dengan adanya Rivera Park ini. Mudah-mudahan, Pak. Ini kalau luasnya berapa luas sih? Berapa hektar? Kalau gitu? di total 5 hektar itu. 5 hektar ya, cukup luas. Ya, kalau mau keliling juga udah capek ini. Kayaknya Jadi mau konsepnya keliling ini sampai kan wisata alam, Pak ya. Iya, Maksudnya kita menyediakan tempat yang suasana alam. Iya, betul. Memang ada di sini. Jadi ada aliran sungai Padan di bagian depan sampai ke belakang, terus di bagian belakang juga ada sungai. Nah, dua sungai itu jadi pembatas areanya Ripera untuk di bagian belakang ya. Kalau di bagian tengah, di bagian depan dia membelah Ripera dari bagian ini depan sama bagian belakang. Dan ini anak-anak tuh paling cocok memang wisata air ini. Jadi kami senang sekali sekarang, Pak, karena di Ripera ternyata kakek-kakek, nenek-nenek juga mau mandi di sini. Karena mungkin Karena sekarang udah pada ada jadi suasana yang mereka rasakan sama ketika mereka masih kecil-kecil dulu, Pak. Di Ini satu cukup sisi lapangan pekerjaan, Iya, membuka lapangan pekerjaan ya. untuk masyarakat sekitar. Kalau kita ke ini nih pengunjung, seberapa banyak sih pengunjung ke sini? Mungkin per minggunya atau selama ini ada bisa digambarkan? Ya, kalau untuk harian itu di atas 100-200 lah, Pak. Kalau untuk biasa, hari Senin sampai hari Kamis. Di hari Jumat itu mulai ada peningkatan di atas 200 biasanya. apalagi Di hari Sabtu pasti juga di atas 200. Nah, untuk di hari Minggu itu bisa kita di atas 1000. Wah, luar biasa ya. Ada yang mau ditambahkan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Rimbo Bujang dan masyarakat Jambi yang telah memberi dukungan kepada Ripera Park sehingga Ripera Park saat ini menjadi juara 1 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2021. Terkhusus kepada para pengunjung Ripera Park yang telah memberi dukungan dalam ajang tersebut. Oke, dan saya ucapkan selamat. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ini jadi kebanggaan kita warga Rimbo Bujang ini. Oke, terima kasih Bang Hasbi atas waktunya untuk Ya, bisa sama-sama, cerita-cerita Pak tentang Heru. ini. Dan kita habis ini mau coba. Saya persilakan Pak Heru untuk bisa eksplorasi beberapa tempat yang ada di sini. Bisa saya pandu nanti ini ya, Pak. Oke, boleh. Siap. Ya, teman-teman, simak sampai selesai biar kita lihat nih keliling-keliling nih. Ya. Oke, terima kasih.